Apa sih alasannya menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik begitu? Bagi saya pendidikan itu adalah yang utama, apalagi anak itu adalah penerus daripada kita ya. Alasan pertama kenapa sekolah Kristen itu lebih unggul dari sekolah Islam adalah bagaimana mereka berpikir tentang latar belakang kenapa suatu sekolah itu harus didirikan. Iya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua beberapa cuplikan video di mana saudara-saudara kita wanita muslim atau saudara-saudara kita yang menganut agama Islam, teman-teman ya, mereka berkomentar bahwa sekolah Kristen itu lebih berkualitas daripada sekolah Islam. Nah teman-teman, kita ingat kemarin ya, ada penolakan terhadap pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Nah, teman-teman, bisa saja karena mereka melihat bahwa mereka tidak bisa bersaing secara sehat dengan sekolah-sekolah Kristen, sehingga datanglah atau muncullah kelompok-kelompok yang intoleran dan kemudian mereka menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Nah, teman-teman, ada beberapa komentar, bahkan ada anak yang anaknya disekolahkan di sekolah Kristen. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Video yang pertama dari akun Kedi Alexius 0604. Alasan pertama kenapa sekolah Kristen itu lebih unggul dari sekolah Islam adalah bagaimana mereka berpikir tentang latar belakang kenapa suatu sekolah itu harus didirikan. Menurut sekolah Kristen ada dua alasan. Pertama dalam mencerdaskan bangsa dan mencetak kader-kader yang baik. Makanya harus ada persiapan yang sangat matang, mulai dari sistemnya, keuangannya, donasinya, guru dan stafnya juga harus berkualitas. Nah, tujuan yang kedua adalah bisnis. Kenapa bisnis? Supaya sekolahnya bisa bertahan mandiri secara finansial dan nggak bergantung ke pemerintah. Sementara katanya kalau sekolah Islam pikirannya lebih ke jangka pendek aja gitu. Jadi kayak ya udahlah, kita kuliah aja dulu sekolahnya, asalkan dengan niat, dengan ikhlas, pasti nanti sama Allah dikasih jalan, pasti ada rezekinya. Itu juga kalau ada guru yang ngelamar, dari awal tuh udah diomongin soal bab keikhlasan. Ibu yang ikhlas aja ngajar, ini kan amal jariah, jangan dulu money oriented, walaupun gaji seadanya, yang penting ada tabungan nanti di akhirat. Kakak ini dengan lantang memberikan argumen bahwa sekolah Kristen itu lebih berkualitas, lebih unggul dari sekolah Islam. Jadi apakah sekolah Islam nggak berkualitas? Tentu berkualitas lah ya. Nah, video berikut ini dari akun abang_nonem. Alasan Muslim sekolah di sekolah Kristen. Berarti ibu ini menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Oke, mari kita dengar. Apa sih alasannya menyekolahkan anaknya di sekolah Katolik begitu? Bagi saya pendidikan itu adalah yang utama, apalagi anak itu adalah penerus daripada kita ya. Di sekolah Katolik di Madiun sendiri itu kalau menurut kami itu lebih berdisiplin dibanding sekolah-sekolah yang lain. Itu pilihan salah satunya. Apakah ibu tidak takut begitu ya tentang sekolah Katolik karena ini nanti kristenisasi terhadap anak-anak begitu? Bagaimana menurut ibu? Selama anak saya belajar dan selama ini saya amatin, anak saya itu tetap menjalankan kewajiban dia sebagai orang muslim, dan dia di sekolah tetap berjalan dengan pelajaran yang ada di sekolah, dan dia lebih toleran dengan agama yang ada. Itu yang saya lihat dari anak saya, dan saya bangga untuk itu. Ya, hal yang sama juga ya seperti kakak sebelumnya. Ibu ini dengan tegas menyampaikan bahwa bagi dia sekolah Kristen ini memiliki kualitas dari segi disiplin, kemudian toleran. Nah, sekali lagi ya, kalau soal kualitas tentu sudah pasti diakui. Tapi soal toleran, bagi saya ini merupakan tanggapan yang begitu unik dari ibu ini. Toleransi di tengah-tengah bangsa ini cukup sangat-sangat memprihatinkan ya, karena ada beberapa oknum dari beberapa agama tertentu yang toleransi mereka itu kurang. Tapi bagi ibu ini
sekolah di sekolah Kristen justru mereka mengajarkan toleransi yang baik antara umat beragama, sehingga mereka tidak membeda-bedakan. Mau kamu dari agama manapun, kalau kamu sekolah di sekolah saya, ya udah tetap mereka memberikan kualitas yang terbaik. Mereka tidak menomorduakan atau mengistilahnya memilih-milih atau pilih kasih. Tidak. Mereka tetap mementingkan kualitas pendidikannya itu sendiri. Kita next. Ini dari akun Syaidah_Nisa. Tolong jelasin paus ini bisa dikatakan selevel dengan siapa kalau di Islam. Soalnya kayaknya feel-nya terlalu deep gitu. Paus itu selevel siapa sih kalau di Islam? Kemarin aku nemu komen yang mempertanyakan paus itu selevel apa kalau di agama Islam. Ada juga yang ngejawab selevel ulama, tapi bukan. Menurut kalian ada nggak di dalam Islam yang kedudukannya itu selevel kayak paus di agama Katolik? Nah, paus itu adalah pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia. Kalau dalam Islam ada nggak ya pemimpin tertinggi umat Islam sedunia? Jawabnya harusnya ada, tapi sekarang nggak ada. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan khalifah, yaitu penerus kepemimpinannya Rasulullah dalam mengatur urusan umat. Dia itu pemimpin umat Islam sedunia dalam hal agama sekaligus dalam hal politik. Udah dihapus sejak tahun 1924. Jadi peran khalifah bukan cuma memimpin sholat, tapi juga mengerahkan pasukan jihad. Kebayangkan besarnya potensi umat Islam di dunia kalau bersatu kayak apa? Makanya khilafah dihambat untuk berdiri lagi. Ya, saya juga baru tahu ya kalau memang ada yang mungkin setara. Berarti menurut Mbak ini tadi, ya dulu ada, tapi sekarang nggak ada kan? Ya berarti bagi saya untuk sekarang ini, bahkan untuk Kristen Protestan gitu aja ya, itu nggak ada gitu loh, yang artinya pemimpin Kristen Protestan sedunia nggak ada, karena banyak sinode. Sedangkan kalau di Katolik itu ya mereka satu aja gitu loh, ya Katolik ya gitu. Jadi sehingga paus mereka itu memiliki kedudukan tertinggi gitu. Jadi saya rasa mungkin nggak tahu ya kalau di agama Buddha, agama Hindu dan agama-agama lain. Saya rasa hanya di Katolik lah memiliki pimpinan yang dalam taraf bukan hanya nasional tapi internasional, kan dunia. Video berikutnya ini dari akun Elia ya. Oke, mari kita coba mendengarkan. Itu yang mengatakan kalau agama Islam itu nabinya nabi palsu. Nggak pernah gua. Baik, kalau begitu saya akan membantu kamu untuk mengetahui siapakah nabi palsu dalam iman kekristenan, bagaimana pengajarannya, apa yang ia lakukan, dan bagaimana nasib atau akhir hidupnya menurut kitab suci. Ciri yang pertama adalah nabi palsu akan berasal dari luar Israel. Di dalam Mazmur 147 ayat 19-20, Tuhan hanya memberikan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel saja, dan ia tidak melakukan itu kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi nabi-nabi yang dia pilih itu hanya dari bangsa Israel untuk bangsa Israel saja. Jadi jikalau ada nabi yang mengaku nabi benar, tetapi dia dari luar bangsa Israel, dia adalah nabi palsu dan penipu. Ciri nabi palsu yang kedua adalah ia akan membelokkan kebenaran Injil melalui karya salib. Dalam Galatia 1 ayat 8 dikatakan, jikalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain selain daripada yang diberitakan oleh para rasul, maka terkutuklah dia. Jadi jikalau ada ajaran atau nabi yang mengajarkan Yesus tidak mati, atau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, maka dia adalah nabi palsu, karena Yesus harus mati untuk menggenapi nubuatan para nabi yang benar di perjanjian lama. Jadi jikalau ada nabi mengatakan Yesus itu tidak mati, atau bahkan Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah nabi palsu. Ciri yang ketiga adalah nabi palsu adalah nabi yang tidak bermoral. Dalam Matius 7 ayat 16, Tuhan Yesus mengenai hal pengajaran sesat bersabda bahwa dari buahnya lah kamu kenal mereka. Artinya Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa nabi-nabi benar, rasul-rasul benar, dan utusan-utusan benar yang datang dari Tuhan akan hidup menurut kekudusan dan hidup menurut pengajaran dan kesetiaannya kepada hukum Taurat dan juga kepada hukum Kristus yang tertinggi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bukan nabi yang mengikuti keinginan hatinya dan membuat pengajaran-pengajaran menurut kesukaan hatinya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan ciri yang berikutnya adalah nasib akhir dari nabi palsu, jika kita melihat dalam kitab Wahyu, akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Tetapi jika kita melihat dalam konteks perjanjian lama, hukuman yang diberikan Allah kepada nabi palsu seperti dalam Yeremia 23 ayat 15 adalah makan ipuh dan minum racun. Jadi nabi-nabi palsu itu Tuhan berikan minum racun untuk mati sebagai hukuman di perjanjian lama. Jadi itulah ciri-ciri nabi palsu dalam iman kekristenan. Dan yang paling mirisnya lagi adalah menurut kesaksian 2 Petrus 2 ayat 1 bahwa nabi palsu itu akan menyangkal sang penguasa dan sang penebus dan karyanya di atas kayu salib. Jadi berhikmatlah dan belajarlah. Jikalau ada nabi-nabi yang mengaku sebagai nabi benar, tetapi memiliki kriteria seperti yang saya sebutkan sebelumnya, maka mereka itu semua adalah nabi palsu menurut iman kekristenan. Dan jangan ikuti lalu tinggalkan saja, karena tidak mungkin ada keselamatan dari nabi-nabi yang palsu. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan kita kembali ke awal dari komentar beberapa wanita yang beragama Islam, dan kemudian mereka memberikan satu perbandingan atau komentar ya, yang dimana yang satu mengatakan bahwa sekolah Kristen itu jauh lebih berkualitas dibanding sekolah-sekolah mereka ya. Nah, teman-teman yang satu berkomentar bahwa anaknya itu disekolahkan di sekolah Kristen Katolik, teman-teman. Kenapa? Karena dia berkata bahwa yang utama itu adalah pendidikan, dan kemudian itu toleransi, dan juga bagaimana dia hidup disiplin. Jangan sampai sekolah itu mengajarkan sesuatu yang tidak disiplin, teman-teman ya. Jadi disiplin itu sangat penting bagi kita yang belajar maupun yang sudah selesai dalam hal studi. Nah, jadi teman-teman di sana diajarkan bagaimana harus bertoleransi. Nah, jadi bukan berarti ketika anaknya itu disekolahkan di sekolah Kristen, bukan berarti anaknya itu menjadi orang Kristen atau mengikuti agama Kristen. Bukan, yang dia kejar di situ adalah pengajaran bagaimana disiplin diajarkan di sana, bagaimana toleransi, saling menghormati, menghargai di sana, dan kemudian dia diajarkan bagaimana dia harus berakhlak baik. Nah, teman-teman, kita tahu di beberapa waktu yang lalu, kemarin lagi viral dan lagi heboh, bagaimana di Parepare itu ada sebuah pembangunan sekolah Kristen, yaitu sekolah Kristen Gamaliel. Dan kemudian ada sekelompok warga di sana, sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama, dengan mengatakan bahwa merekalah yang mayoritas di sana, dan minoritas itu tidak boleh membangun sekolah di sana. Nah, teman-teman, ini sesuatu hal yang lucu dan aneh, padahal umat Kristen itu, umat minoritas itu termasuk warga negara Indonesia. Dan dengan demikian, ketika mereka melakukan penolakan terhadap pembangunan Kristen Gamaliel itu sama halnya mereka merampas hak-hak kaum minoritas, yang dimana Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan juga Pancasila itu sudah menjadi dasar bahwa setiap kita warga negara Indonesia itu merdeka, bebas memeluk agama sesuai keyakinan kita masing-masing. Nah, kita tidak tahu apa sebenarnya yang mereka takutkan, karena selama ini ada banyak oknum-oknum ya, ada banyak kelompok-kelompok yang merasa keberatan ketika ada pembangunan gereja, ketika ada pembangunan sekolah Kristen, ketika ada doa di rumah, ibadah di rumah-rumah, itu mereka merasa keberatan sekali. Itu terakhir kemarin kita dengar itu seorang wanita yang dimana dia sebagai ASN, teman-teman ya, sebagai ASN itu dia melakukan tindakan intoleran, teman-teman. Nah, masa berdoa di rumah dengan keluarga itu harus minta izin kepada dia, harus diberi izin, harus meminta izin kepada pemerintah setempat. Ini sesuatu hal yang aneh. Bagaimana dengan dia kalau sebaliknya diperlakukan sama? Nah, kalau dia melakukan ibadah atau sholat misalnya kan, melakukan ibadah rumah, sembahyang di rumah, kemudian tiba-tiba ada orang Kristen meminta, mana izin kamu berdoa itu? Nah, itu kan sesuatu hal yang aneh, teman-teman ya. Itu sebabnya kita ini saling menghormati, saling menghargai. Karena bukan hanya ASN ini yang melakukan ini, bukan hanya oknumnya. Ada juga oknum RT, ada oknum bupati, ada oknum DPRD. Nah, anehnya kalau anggota dewan itu terlibat dalam hal-hal intoleran, teman-teman. Nah, ini sangat disayangkan sekali.
Nah, jadi ini pesan bagi kita semua yang menjadi edukasi bagi kita semua. Mari kita saling berjuang ya, saling berjuang untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati. Karena kita tahu bahwa negara kita ini, kita tidak bisa pungkirin bahwa kita berdampingan dengan orang-orang yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda keyakinan dengan kita, teman-teman. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, teman-teman ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.